Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek dulu kehadirannya. Ahmad Fadil Bahtiar, Aida Putri. Ada yang masih ingat? Kemarin itu saya bilang bahwa setiap tahun kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ini setiap tanggal berapa? 28 Oktober. Terus apa sih intinya Sumpah Pemuda kemarin? Kesimpulan atau inti dari Sumpah Pemuda yang sudah kalian pahami dari materi yang saya sudah kasih, bahwa Sumpah Pemuda adalah apa? Ikrar, ya nggak? Yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia mengakui bahwa tanah tumpah darahnya hanya satu, tanah tumpah darah Indonesia, ingin memiliki bangsa yang merdeka satu, yaitu bangsa Indonesia, juga mengakui dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itulah yang disebut dengan sedikit tentang sejarah. Oke, saya ulangi lagi. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita dari bab 2 tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal. Saya ulangi hari ini, dan ini akan kita capai hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, lewat pembelajaran tentang Sumpah Pemuda kita akan mengetahui atau mencari makna Sumpah Pemuda itu apa. Terus yang kedua, kita juga akan menganalisis dan mencari berikut dengan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks Sumpah Pemuda. Yang ketiga, kita juga akan menganalisis peran Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang terakhir, kita akan mencoba mempraktekkan atau mengambil apa sih nilai-nilai yang bisa kita praktekkan sehari-hari terkait dengan nilai nasionalisme dan patriotisme dari materi Sumpah Pemuda. 4 tujuan. Selanjutnya yang saya akan lakukan hari ini, saya akan mengajak kalian berdiskusi tentang 4 hal tadi, 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertanyaannya sudah saya siapkan lewat bentuk LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, LKS. Pertanyaannya sudah saya rancang sendiri. Ini pertanyaannya, silakan nanti kita diskusikan bersama-sama. Gitu. Oke, kita mulai. Kelompok satunya tadi dari mana? Sini. Terus ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Itu sudah ada kelompok dan nama anggotanya, silakan ditulis. Kemudian kita tugas masing-masing kelompok berbeda pertanyaan. Kalau ini apa? Pertanyaannya apa? Dari 3 nilai-nilai
Kelompok 2 ini mendapatkan 3 nilai sosial dari teks Sumpah Pemuda yang dia pelajari. Pertama, tentang saling menghormati. Kedua, saling menjaga kebinekaan. Ketiga, mentoleransi kebinekaan. Hasilnya ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Kalau kalian bisa menemukan lebih, sebenarnya ada segini. Yang pertama ada cinta tanah, cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua nilai persatuan sudah. Kalian tadi menemukan nilai persatuan. Yang ketiga sikap rela berkorban. Dan selanjutnya ada mengutamakan kepentingan bangsa, dapat menerima dan menghargai perbedaan, ini toleransi. Dapat menerima dan menghargai perbedaan, ini toleransi. Terus semangat persaudaraan, ini saja dong satu kalian dapat. Terus yang terakhir meningkatkan semangat gotong royong. Tidak dapat 3 itu udah keren banget. Terima kasih atas kerjasamanya. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan kaitannya dengan materi Sumpah Pemuda hari ini. Pertama tadi itu tentang nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme di dalam kehidupan. Oke, perhatikan apa yang bisa kita ambil dari materi Sumpah Pemuda adalah bahwa nilai-nilai Sumpah Pemuda sampai hari ini itu masih relevan, masih sesuai, masih bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya adalah tadi itu semangat menjaga persatuan dan kesatuan. Gak kerasa orang-orang mungkin di luar sana itu sedang mengapain? Mengadu domba. Kalau hari ini yang kerasa banget apa? Yang kira-kira kalian merasa kok aku sedang diadu domba dengan temanku sendiri? Ada nggak? Lewat media sosial? Ada. Kayak kita tuh sedang diarahkan untuk bermusuhan antar saudara, teman, antara warga negara Indonesia. Nah, ada. Salah satu contoh kalau yang saya temukan di algoritma HP saya itu kayak misalkan kontroversi soal pribumi dan pendatang. Bahwa pendatang itu sebaiknya tidak mengganggu pribumi lebih unggul daripada pendatang. Itu kan kita seolah-olah sedang diadu domba. Padahal yang seharusnya itu ya nggak apa-apa pendatang datang ke Indonesia, pribumi menyambut dan menjaga persatuan dan kesatuan. Pemuda itu harus hadir menyatukan diri. Beda pilihan politik sekalipun kita tetap satu tanah air, kita tetap satu bangsa, kita tetap punya bahasa pemersatu yang sama, bahasa Indonesia, sehingga kita nggak boleh bermusuhan. Itu yang bisa kita ambil dari Sumpah Pemuda, nilai nasionalisme dan patriotisme. Terus sekali lagi kalian hari ini pun hidup di sini pasti berasal dari perbedaan. Ada yang beda secara bahasa, ada yang beda secara kebiasaan hidup. Tapi ternyata sampai kelas ini kalian bisa akur 2 tahun. Masih sisa 1 tahun lagi kebersamaan kalian. Nanti naik di kelas 3 anggota kelas akan tetap seperti ini. Terima kasih karena selama ini atau mungkin bahkan udah bareng hidup sih 1 tahun tapi ternyata baru bisa ngeblend, baru bisa akur sama teman-temannya baru di tahun ini. Juga yang seperti itu misalnya, itu nggak apa-apa. Itu berarti terbukti semangat persatuan yang dibawa oleh Sumpah Pemuda itu bekerja sampai hari ini. Oke, satu lagi. Jadi lewat Sumpah Pemuda mari kita merenung bersama. Mari kita renungi bersama habis materi ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk Jombang? Di Jombang, gimana caranya kita juga bisa berperan aktif menjaga persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Gak perlu luas dalam satu Indonesia enggak.
Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya.